Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurpanisa Suhada, NIM 2503010035. Pada video ini, saya akan menjelaskan penggunaan media pembelajaran berbasis digital, yaitu Canva, dalam materi teks laporan hasil observasi. Materi yang saya pilih adalah teks laporan hasil observasi untuk siswa kelas 10 fase E. Tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa mampu memahami dan menyusun teks laporan hasil observasi dengan baik, runtut, dan objektif. Media yang saya gunakan adalah Canva. Alasan saya memilih Canva karena mudah digunakan, bisa diakses melalui handphone maupun laptop, serta memiliki banyak fitur menarik yang membantu siswa memahami materi secara lebih visual. Dalam teks laporan hasil observasi, terdapat 3 struktur utama. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu bagian yang berisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan rinci tentang bagian atau ciri-ciri objek. Ketiga, deskripsi manfaat, yaitu penjelasan tentang memanfaatkan dari objek tersebut. Biasanya, siswa mengalami kesulitan dalam membedakan antara deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Selain itu, siswa juga sering kesulitan dalam menyusun kalimat yang objektif, bukan berdasarkan pendapat. Baik, sekarang saya akan mensimulasikan proses pembelajaran dengan menggunakan media Canva. Bayangkan, kalian adalah siswa di kelas saya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Coba kalian bayangkan sebuah objek, misalnya pantai. Sekarang kita mulai dari bagian pertama, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum itu seperti memperkenalkan objek secara umum. Contohnya, pantai adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Selanjutnya, kita masuk ke deskripsi bagian. Di sini, kita menjelaskan bagian-bagian dari pantai seperti pasirnya, ombaknya, atau keadaan lingkungannya. Jadi, fokusnya adalah pada ciri atau bagian dari objek tersebut. Nah, sekarang, bagian yang sering tertukar yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi kegunaan dari pantai, misalnya sebagai tempat wisata, tempat mencari ikan, atau sumber penghasilan masyarakat. Sekarang, coba kalian pikirkan, jika saya mengatakan pantai memiliki pasir yang halus, itu termasuk bagian apa? Ya, itu termasuk deskripsi bagian karena menjelaskan ciri-ciri dalam teks laporan hasil observasi. Lalu, jika saya mengatakan pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata, itu termasuk deskripsi manfaat. Dengan menggunakan Canva, kalian bisa menyusun teks ini menjadi lebih menarik. Misalnya, dengan menambahkan gambar dan membagi setiap struktur menjadi bagian yang jelas. Tugas kalian nanti adalah membuat teks laporan hasil observasi berdasarkan objek di sekitar kalian, lalu menyusunnya dengan rapi menggunakan Canva. Baik, itu saja tugas PJBL 2 saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.